action let's go 저 건물을 찾으러 Halo, perkenalkan nama saya Joshua Kevin Gerald Sinunsong dari Universitas Mula Warman Fakultas Hukum. A few moments later. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi ialah sebagai piagam dasar suatu negara, menjadi panduan utama dalam menentukan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum konstitusi memainkan peran sentral dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi guna memastikan konsistensi dan keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan. Nah, konstitusi sebagai landasan hukum. Pasal 1 dalam konstitusi seringkali merinci tujuan dan nilai-nilai yang menjadi dasar negara. Sebagai contoh, Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan negara berdasarkan Pancasila. Ini mencerminkan semangat dan visi negara yang mendasari seluruh hukum yang berlaku. Sebagai ilustrasi, nilai-nilai Pancasila mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih kewenangan Mahkamah Konstitusi? Menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kewenangan khusus kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk pengadilan, perselisihan kompetensi, dan sengketa kewenangan. Mahkamah menjadi penjaga prinsip-prinsip konstitusi yang mendasari seluruh kebijakan dan peraturan. Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 PPU 2023, Mahkamah memutuskan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diuji tidak sesuai dengan konstitusi. Apa sih proses pengujian konstitusional? Jadi proses ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, melibatkan analisis mendalam terhadap kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi menjamin bahwa setiap aturan hukum diuji untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusi. Sebagai contoh, penguji konstitusional dapat mencangkup penilaian apakah suatu undang-undang melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Nah, perlindungan hak asasi manusia. Jadi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusi untuk perlindungan hak asasi Mahkamah Konstitusi. Dalam perannya tidak hanya menjaga hak tersebut, tetapi juga mengembangkan melalui putusan-putusan yang progresif. Contoh nyata dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 PUU 2011 yang menguatkan perlindungan hak atas kesehatan sebagai bagian hak asasi manusia. Studi kasus konkret. Mulai studi kasus seperti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2013, kita dapat melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi menghadapi isu-isu aktual dan memberikan keputusan yang mengubah atau menguatkan landasan hukum. Studi kasus ini terkait dengan penolakan hak angket DPR terhadap KPK mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Apa sih? Kalian tanya-tanya kan? Kenapa peran Mahkamah Konstitusi itu sangat penting dalam krisis? Nah, menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum yang kuat untuk Mahkamah Konstitusi. Hak-hak dasar seperti hak untuk hidup dan tidak disisakan tetap di ujung tinggi, memastikan keadilan dan kestabilan konstitusi. Contoh konkretnya adalah ketika Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang keterkaitan kesehatan yang terkait dengan pandemi COVID. Kerjasama antara lembaga. Menurut kita, apa sih kerjasama antar lembaga? Pasal 11 Undang-Undang 1945 mengatur kewajiban dan tanggung jawab lembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam kerjasama harmonis dengan legislatif dan eksekutif menciptakan sistem pemerintah yang seimbang dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai contoh, kolaborasi ini tercermin dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang sebagai produk kerja bersama 3 lembaga. Lanjut, tantangan dan inovasi.
Tantangan dan inovasi ini dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk berkembang dan berinovasi. Tantangan baru termasuk revolusi teknologi mendorong mahkamah untuk mempertahankan relevansinya dalam menafsirkan konstitusi sesuai dengan perubahan zaman. Sebagai contohnya, kemajuan teknologi informasi memunculkan isu-isu terkait privasi yang memerlukan penafsiran dan inovasi dalam perlindungan hak tersebut. Jadi, kesimpulannya ialah dengan merinci pasal-pasal dan undang-undang konstitusi serta mengilustrasikan dengan contoh konkret, Mahkamah Konstitusi bukan hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga menjadi wahana untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap warga. Memahami interaksi keduanya menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Sekian dari saya, terima kasih.